Selamat pagi anak-anak kelas 6 SDK Maria Ferrari Maumere. Semangat pagi. Salam jumpa kembali bersama Teacher Jenny dan Teacher Faris dalam kegiatan pembelajaran dari rumah. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat, tetap semangat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita kali ini, teacher tetap mengharapkan agar anak-anak tetap memperhatikan protokol kesehatan, selalu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Baik anak-anak sekalian, mari kita awali kegiatan pembelajaran kita kali ini dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran kita kali ini masih tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran yang hendak kita capai yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, kita dapat menentukan ide pokok dari teks laporan pengamatan dengan bantuan diagram, membuat simpulan berdasarkan teks laporan pengamatan, menyajikan simpulan secara tertulis dari teks laporan hasil pengamatan, menentukan upaya-upaya yang dilakukan untuk melestarikan hewan, membuat laporan tentang cara melestarikan hewan di lingkungan setempat, menyebutkan kehidupan politik dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya, serta menulis laporan tentang perbedaan kehidupan politik dari dua negara terkait kondisi geografisnya melalui diagram Venn. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, anak-anak diharapkan menjadi pribadi yang peduli terhadap hewan yang ada di sekitar kita, peduli terhadap kelestarian hewan yang ada di sekitar kita, dan peduli terhadap orang lain. Materi pembelajaran kita yaitu untuk muatan bahasa Indonesia, menyimpulkan teks laporan pengamatan, untuk muatan IPA tentang pelestarian hewan, dan muatan IPS kondisi politik negara-negara ASEAN. Nah anak-anak, mari fokus, simaklah dengan saksama kegiatan pembelajaran kita kali ini. Di sekitar kita terdapat berbagai jenis makhluk hidup. Makhluk hidup memerlukan tempat tinggal untuk hidup dan berkembang biak. Tempat tinggal makhluk hidup disebut habitat, misalnya hutan. Hutan harus kita jaga agar flora atau tumbuhan dan fauna atau hewan yang tinggal di dalamnya dapat melangsungkan hidupnya. Keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting kita lestarikan agar yang pertama tidak punah, yang kedua dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan, yang ketiga menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen, dan yang keempat dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Negara kita Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan flora dan fauna. Namun, jumlah flora dan fauna di Indonesia semakin hari semakin berkurang dan bahkan ada yang mulai punah. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kepunahan ada dua, yaitu yang pertama faktor manusia dan yang kedua faktor alam. Faktor manusia yaitu aktivitas manusia seperti pembakaran, penebangan hutan secara liar, merusak ekosistem alam sehingga flora dan fauna menjadi berkurang. Sedangkan faktor alam
Sebagai contoh, flora dan fauna tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan dan juga terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, pernahkah kalian pergi ke kebun binatang? Di kebun binatang terdapat berbagai jenis hewan dan bahkan ada hewan-hewan langka. Anak-anak, tahukah kalian bahwa komodo merupakan salah satu hewan yang ada di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur? Hewan ini merupakan jenis hewan yang dilindungi karena langka. Beberapa jenis hewan langka yang terancam mengalami kepunahan yaitu yang pertama orang utan. Orang utan adalah sejenis kera dengan rambut panjang berwarna coklat kemerahan. Hewan ini hidup di Sumatera dan Kalimantan. Perburuan, perdagangan ilegal, dan kerusakan hutan mengakibatkan sejumlah hewan ini berkurang. Yang kedua, harimau Sumatera. Habitat asli harimau Sumatera sudah mengalami kerusakan karena pembukaan hutan untuk perkebunan dan pemukiman maupun pembalakan liar. Jumlah harimau Sumatera juga semakin berkurang karena perburuan liar untuk mendapatkan kulitnya. Manusia banyak menjadikan kulit harimau Sumatera sebagai bahan untuk membuat jaket, tas, dan hiasan dinding. Yang ketiga, badak bercula satu. Hewan ini merupakan hewan khas yang ada di ujung kulon, Provinsi Banten. Badak bercula satu termasuk hewan langka yang jumlahnya hanya mencapai puluhan. Badak ini sering diburu untuk diambil culanya dan dijual secara ilegal. Nah, anak-anak, yang keempat adalah komodo. Komodo merupakan satu-satunya hewan prasejarah yang masih hidup sampai sekarang. Hewan ini hanya bisa ditemukan di Pulau Komodo di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kelima, burung cendrawasih. Burung cendrawasih merupakan burung khas Papua yang mempunyai bulu yang sangat indah. Burung ini semakin berkurang karena diburu dan penebangan hutan. Yang keenam, burung kasuari. Burung kasuari merupakan burung yang mempunyai ukuran tubuh yang sangat besar dan tidak mampu terbang. Burung kasuari ini merupakan hewan yang dilindungi di Indonesia dan menjadi identitas Provinsi Papua Barat. Yang ketujuh, burung jalak Bali. Jalak Bali memiliki bulu indah dan suara merdu sehingga sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan. Habitat tempat burung ini berlindung dan berkembang biak mulai berkurang akibat pembalakan liar. Sesuai dengan namanya, burung ini banyak terdapat di Pulau Bali. Yang kedelapan, anoa. Anoa merupakan mamalia terbesar dan endemik yang hidup di daratan Pulau Sulawesi dan Pulau Buton. Anoa termasuk fauna peralihan. Populasi anoa semakin berkurang karena rusaknya hutan dan bertambahnya pemukiman. Yang kesembilan, penyu hijau. Penyu hijau semakin berkurang dan terancam punah karena rusaknya pantai dan perburuan liar. Hewan ini dapat ditemukan di Pantai Pangumbahan dan Suaka Margasatwa Cikepu, Sukabumi, Jawa Barat. Yang ke-10, burung kakak tua jambul kuning. Burung ini banyak diperdagangkan di Jawa dan Bali. Burung ini memiliki jambul yang khas sehingga banyak dicari dan diburu. Nah,
Anak-anak, itulah beberapa jenis hewan langka yang terancam mengalami kepunahan. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah kepunahan, kita hendaknya sejak dini melestarikan hewan-hewan tersebut. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk pelestarian hewan-hewan langka? Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan yaitu yang pertama, memahami pentingnya pelestarian hewan. Untuk dapat melestarikan hewan, kita harus memahami cara merawatnya dengan baik dan memperhatikan juga jumlah populasinya. Jika hewan tersebut langka, kita tidak boleh mengusik keberadaannya serta menjaga mereka untuk tetap hidup di habitat aslinya. Selain itu, kita harus mendukung aktivitas pelestarian hewan langka dengan cara tidak memeliharanya. Jika kita terlanjur memeliharanya, serahkan hewan-hewan tersebut ke lembaga yang berwenang, yakni BKSDA atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Yang kedua, pembuatan peraturan mengenai undang-undang perlindungan hewan. Salah satu upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian hewan langka yaitu dengan mengeluarkan undang-undang perlindungan bagi hewan langka dan undang-undang perburuan. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 19, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Pemerintah akan memberikan sanksi yang tegas baik bagi pemburu maupun orang yang memperjualbelikan hewan yang dilindungi. Yang ketiga, perlindungan terhadap tempat hidup hewan. Pemerintah juga berupaya melestarikan hewan yang terancam punah dengan membangun tempat-tempat perlindungan. Ada beberapa tempat perlindungan hewan yang juga bermanfaat bagi pusat pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan kehidupan masyarakat, yaitu antara lain yang pertama, Cagar Alam atau CA adalah daerah pelestarian di mana hewan dan tumbuhan yang ada di dalamnya dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan. Cagar alam di Indonesia yakni Cagar Alam Gunung Papandayan yang ada di Jawa Barat, Cagar Alam Curug Bengkawa yang ada di Jawa Tengah, dan Cagar Alam Morowali yang ada di Sulawesi Tengah. Yang berikut Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa merupakan daerah pelestarian hewan liar yang ada di dalamnya beserta tempat hidupnya. Suaka Marga Satwa di Indonesia antara lain Suaka Marga Satwa Gumai Pasema yang berada di Sumatera Selatan, Suaka Marga Satwa Pulau Bawean yang ada di Jawa Timur, dan Suaka Marga Satwa Muara Angke yang ada di DKI Jakarta. Yang ketiga adalah Taman Nasional. Taman Nasional merupakan daerah pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk ilmu pengetahuan dan pendidikan serta rekreasi dan pariwisata. Taman Nasional di Indonesia antara lain Taman Nasional Ujung Kulon yang ada di Banten untuk melindungi badak bercula 1, Taman Nasional Tanjung Puting yang ada di Kalimantan Tengah untuk melindungi orang utan, dan Taman Nasional Waikambas yang ada di Lampung untuk melindungi gajah. Yang keempat, Taman Hutan Raya atau Taruha. Taruha merupakan suatu daerah pelestarian alam terutama untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa alami dan satwa buatan. Contohnya, Taruha Bukit Barisan yang ada di Sumatera Utara, Taruha Insinyur H.
Mercuada yang ada di Jawa Barat, dan Taruha Ngurah Rai yang ada di Bali. Yang kelima, Taman Wisata Alam atau TWA merupakan hutan wisata yang memiliki keindahan alam, baik tumbuhan, hewan, dan alam itu sendiri yang mempunyai corak khas dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan. Contoh taman wisata alam yaitu TWA Sicikeh yang ada di Sumatera Utara, TWA Batam yang ada di Riau, dan Batu Angus yang ada di Sulawesi Utara. Nah, anak-anak, itulah 5 tempat perlindungan hewan yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi hewan-hewan yang terancam punah. Upaya pelestarian hewan yang keempat yaitu membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Pembuatan penangkaran hewan bertujuan agar hewan langka dapat berkembang biak dengan aman. Setelah cukup umur, mereka dilepas ke alam bebas agar hidup secara alamiah. Penangkaran hewan dapat dilakukan secara ex situ dan in situ. Ex situ artinya di luar habitat aslinya seperti kebun raya, kebun binatang, dan taman safari. Sedangkan in situ artinya di dalam habitat aslinya seperti taman nasional, cagar alam, suaka marga satwa, dan hutan lindung. Upaya yang berikut adalah pengembangbiakan hewan yang dilindungi. Manusia membuat tempat khusus untuk mengembangbiakan hewan seperti penangkaran hewan tadi. Contoh penangkaran yaitu penangkaran buaya di beberapa tempat di Indonesia seperti di Papua dan Bogor, penangkaran burung cocakrawala di Solo, dan penangkaran orang utan di Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Selain itu, membantu perkembangbiakan hewan dengan inseminasi buatan. Inseminasi buatan merupakan perkembangbiakan dengan cara menyuntikkan sperma dari hewan jantan pada hewan betina. Cara ini biasanya dilakukan oleh dokter-dokter hewan di suatu lembaga pelestarian seperti di kebun binatang. Inseminasi buatan ini dilakukan pada hewan mamalia, terutama bagi hewan mamalia yang hampir punah. Upaya yang terakhir adalah penggunaan bahan alternatif. Bahan sintetis atau tiruan dapat digunakan untuk mengganti pemanfaatan bagian-bagian tubuh hewan, seperti kulit, bulu, dan lain sebagainya. Cara ini ditempuh untuk menggalakkan pelestarian hewan. Nah, anak-anak, itulah beberapa upaya yang dilakukan untuk menjaga kelestarian hewan di sekitar kita. Selain negara Indonesia, negara-negara ASEAN juga memiliki wilayah perairan yang luas, sehingga di beberapa tempat di negara ASEAN terdapat beberapa penangkaran hewan seperti penyu sebagai bagian dari upaya penyelamatan spesies laut yang terancam punah. Pemerintah Indonesia bersama-sama dengan negara ASEAN lainnya telah menandatangani kesepakatan bersama mengenai konservasi dan perlindungan penyu. Dengan adanya kesepakatan dan tingginya semangat peningkatan kerjasama antara negara-negara ASEAN, maka benih-benih konflik di antara sesama negara ASEAN berhasil dikendalikan sehingga tidak timbul perpecahan yang menjadi sumber peperangan. Nah, anak-anak, di balik semua kerjasama harmonis yang berhasil dilakukan oleh negara-negara ASEAN,
Sebenarnya, masing-masing negara anggota ASEAN memiliki sistem politik dan sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Ayo anak-anak, mari kita sama-sama melihat kondisi politik negara-negara di Asia Tenggara. Yang pertama, Indonesia. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Kepala negara adalah presiden. Kepala pemerintahan adalah presiden. Hari kemerdekaan dirayakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bahasa resmi yaitu bahasa Indonesia. Lagu kebangsaan Indonesia Raya, mata uang rupiah. Yang kedua, Malaysia. Ibu kota negara Malaysia adalah Kuala Lumpur. Kepala negaranya adalah Yang di-Pertuan Agong. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Hari kemerdekaan Malaysia tanggal 31 Agustus 1957. Bahasa resmi bahasa Melayu. Lagu kebangsaan Negaraku. Mata uang ringgit. Yang ketiga, Singapura. Ibu kotanya adalah Singapura. Kepala negara adalah presiden. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Hari kemerdekaan tanggal 9 Agustus 1965. Bahasa resmi bahasa Melayu, Inggris, Mandarin, dan Tamil. Lagu kebangsaan Majulah Singapura. Mata uang dolar Singapura. Yang keempat, Thailand. Ibu kota Thailand adalah Bangkok. Kepala negara adalah seorang raja, kepala pemerintahan Perdana Menteri, bahasa resmi yaitu Thai, lagu kebangsaan Pleng Cha Thai, mata uang baht. Yang kelima, Filipina. Ibu kota negara Filipina adalah Manila. Kepala negara adalah seorang presiden dan kepala pemerintahan seorang presiden. Hari kemerdekaan tanggal 4 Juli 1946. Bahasa resmi bahasa Tagalog dan Inggris. Lagu kebangsaan adalah Lupang Hinirang, mata uang peso Filipina. Yang keenam, Brunei Darussalam. Ibu kotanya adalah Bandar Sri Begawan. Kepala negara adalah seorang sultan dan kepala pemerintahan adalah seorang sultan. Hari kemerdekaan tanggal 1 Januari 1984. Bahasa resmi bahasa Melayu, lagu kebangsaan Allah peliharakan sultan. Mata uang dolar Brunei. Yang ketujuh, Laos. Ibu kota negara Laos adalah Vientiane. Kepala negara adalah presiden, kepala pemerintahan Perdana Menteri. Hari kemerdekaan tanggal 19 Juli 1949.
Bahasa resmi adalah Laos. Lagu kebangsaan adalah Pen Chat Lao. Mata uang Kip. Delapan, Kamboja. Ibu kota negara Kamboja adalah Phnom Penh. Kepala negara, raja, kepala pemerintahan, perdana menteri. Hari kemerdekaan tanggal 9 November 1953. Bahasa resmi adalah bahasa Khmer. Lagu kebangsaan Noko Rech. Mata uang Riel. Yang kesembilan, negara Myanmar. Ibu kota negara Myanmar adalah Nay Pyidaw. Kepala negara dan kepala pemerintahan adalah presiden. Hari kemerdekaan tanggal 4 Januari 1948. Bahasa resmi adalah bahasa Myanmar. Lagu kebangsaan adalah Kaba Ma Kiai. Mata uang Kyat. Yang ke-10, Vietnam. Ibu kota negara Vietnam adalah Hanoi. Kepala negara, presiden, kepala pemerintahan, perdana menteri. Hari kemerdekaan tanggal 2 September 1945. Bahasa resmi adalah bahasa Vietnam. Lagu kebangsaan Tin Owan Cha. Mata uang Dong. Yang ke-11, Timor Leste. Negara Timor Leste beribu kota Dili. Kepala negara adalah presiden, kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Hari kemerdekaan Timor Leste tanggal 20 Mei 2002. Bahasa resmi bahasa Tetun, lagu kebangsaan Patria. Mata uang dolar Amerika Serikat. Nah, anak-anak, itulah kondisi politik dan bentuk pemerintahan negara-negara di Asia Tenggara. Teacher berharap apa yang teacher sampaikan dalam kegiatan pembelajaran kali ini dapat dimengerti, dipahami oleh anak-anak sekalian. Nah, anak-anak, demikian kegiatan pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran selanjutnya. Mari kita akhiri kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. See you next time. Dah.